berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa firman Allah pagi ini. Saatnya kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Laksana kaca cermin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan pembuktian adanya perubahan. Lebih menyelidiki dan memeriksa hidup diri sendiri ketimbang menyelidiki dan memeriksa kehidupan orang lain. Karenanya biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Tema yang akan saya pakai, pemulihan. Sekali lagi, pemulihan. Saudara-saudaraku, sapaan pagi ini sesuai namanya Kitab Ratapan, memuat ratapan mendalam mengenai kehancuran Yerusalem. Yerusalem tengah dihukum karena dosa para penduduknya. Derita yang dialami memang terasa lebih berat dari apa yang pantas dirasakan. Tapi saudara-saudaraku, di balik itu ada sebuah harapan. Tuhan memulihkan karena belas kasihannya. Syaratnya berputar arah, berbalik, berhenti berbuat dosa. Dengan kata lain, tobat. Kabar baik ini mau menegaskan terhadap bangsa Israel dan kini kepada kita semua. Setiap keluhan yang ada di dalam diri kita, serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan yang dapat menghapus segala keluhan kita. Sikap doa yang ditunjukkan umat Israel mencerminkan adanya penyesalan. Ada sebuah kerinduan untuk berada di hadirat Tuhan, mau bersekutu kembali dengan Tuhan. Ayat sapaan teduh kita, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Ini sebuah ajakan. Dan kata-kata mengangkat hati dan tangan sebagai tanda konkret adanya kesiapan untuk kembali berdamai dengan Allah. Siap menantikan apa yang Allah mau perbuat terhadap mereka.
siap untuk ditata kembali, siap untuk dibentuk kembali, siap dengan tema pemulihan. Titik kesadaran bahwa ketika berada dalam penghukuman, suasana tertekan meliputi hidup ini. Sadar bahwa yang mereka lakukan, yang mereka sembah, tidak dapat menolong mereka. Puncak kesadaran bahwa dosa membuat doa tak dapat menembus awan. Bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Kalau begitu, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Pasti berakibat fatal, pecah, retak, putus, jatuh, kalut, sakit. Kondisi ini tidak baik dibiarkan berlarut-larut. Harus ada jalan keluar. Harus dipulihkan. Menyambung yang putus. Membereskan yang kacau. Membersihkan yang tercemar. Memaafkan yang salah. Meneduhkan kegelisahan. Mendamaikan permusuhan. Meluruskan hati yang bengkok. Menyembuhkan yang sakit. Sumber pemulihan ini hanya jika kita datang dan berserah kepada Tuhan. Hanya Dialah yang dapat memulihkan kita. Saudara-saudaraku, pagi ini kita menatap cermin. Hukum cermin melihat nilai dalam diri kita supaya kita dapat memberi nilai tambah kepada diri kita sendiri. Artinya, saudara-saudaraku, kita memasuki babakan yang baru, episode baru, lembaran yang baru, meninggalkan agen detektif ilegal yang selama ini cenderung lebih menyelidiki dan memeriksa kehidupan orang lain. Kini harus berubah menjadi agen-agen detektif untuk diri sendiri yang lebih fokus menyelidiki dan memeriksa hidup diri sendiri ketimbang menyelidiki dan memeriksa kehidupan orang lain. Alkitab mengingatkan betapa pentingnya menguji diri sendiri untuk menemukan apa yang tidak benar dan yang tidak menyenangkan hati Allah. Seperti pemazmur berdoa dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong. Itulah seruan Nabi Yeremia dalam perikop kita. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Dan itu juga yang diingatkan Paulus saat kita memenuhi undangan ke perjamuan kudus. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Jadi saudara-saudaraku, wajiblah hukumnya. Jika sebelum memulai kegiatan kita setiap hari, kita memohon Roh Kudus menolong kita untuk memeriksa diri, agar kita berjalan di jalan Tuhan, sehingga kerja dan kinerja kita menyenangkan hati Tuhan. Kerbau gunduk paksana ercebah, melket dagingna kubang-kubang. Tutuslah kita kerina ersembah, pasu-pasuna gelukta, lakai pesi kurang. Melala rudang beras tagi, enda gundaling ingan natap-natap. Tuhan ta Yesus enggor janji, si tetap te ngenca, dan geluh si rasa lalap. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan cita kasih-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Banjarmasin,
Pendeta Dian Kristabrus Tepu, Pertua Diaken Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, baik KKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun, pelayan KKR. Bapak, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan anak-anak Tuhan yang tetap setia mengikuti Sapaan Teduh GBKP kelas Jakarta Kalimantan. Siapapun dia, dari manapun dia mengikutinya, kami tetap mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Kami tetap doakan semua lapisan masyarakat agar tetap patuh pada protokol kesehatan. Bapak, tolonglah juga agar tercipta perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.